もうすでに今マストロさんは扶養に計算に入ってるから、これで何も変更ない、変わらない。Oke guys, semuanya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, kembali lagi di channel Barivi Vlog. Di vlog gue kali ini tuh, gue temanya itu kan pasti juga kalian udah lihat thumbnailnya kan, mau pencairan uang gingseng. Tapi sebelum video itu dimulai, nah bagi yang baru nonton atau baru mampir ke channel gue ini, tolonglah subscribe dulu yang di pojok ini nih, warna merah. Oke? Biar gue semakin semangat buat konten-konten dan yang bermanfaat atau menghibur untuk kalian, oke? Nah, yang belum follow Instagram gue juga tinggal sekalian follow yang ada di bawah ini nih. Tinggal follow aja. Jadi kalau yang mau nanya atau tentang ya yang ada di Jepang, silahkan DM aja kayak gitu di Instagram gue, oke? Nah, terus juga balik lagi ke tema video kali ini, gue mau pencairan uang gingseng kayak gitu. Sendiri aja ini kan, nggak, karena ini masih hari kerja, gue cuti kayak gitu. Yang lain pada masih kerja, sibuk juga. Nah, balik lagi ke video utama, itu pencairan uang gingseng. Nah, setiap tahun itu di Jepang kita nerima pengembalian uang pajak kayak gitu. Gingseng itu kan pengembalian uang pajak. Nah, mau yang di Jepang sebagai kensuse atau tokutegino atau orang Jepang sekalipun, dia menerima pengembalian uang pajak setiap tahunnya. Itu biasanya sih, gue udah tahun ini ya, gue udah tahun ini tuh penerimanya tuh bulan Januari kayak gitu loh. Dan 2 tahun ini juga kan gue sama sekali belum dicairin kayak gitu. Cair sih cair, cuma berapa ribu yen kayak gitu, nggak semuanya. Jadi kata gue nanya juga sih dari Gume yang nggak cair semua itu bisa dicairin kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu hasilnya bisa atau enggak. Kita buktiin langsung ya nanti ke kantor yang bersangkutan untuk pencairan uang pajak. Nih sebelum itu juga kan gue mau nunjukin kertas 2 tahun yang gue terima selama di Jepang, tinggal di Jepang ini. Oke. Ini nih untuk kertas gingseng pengembalian uang pajak tuh selama 2 tahun gue tinggal di Jepang. Oke. Nah, jadi untuk 1 tahun pertama nih, ini kan yang ditandain ini nih, mana ya? Kalian lihat gak? Gue langsung terang-terangin aja ya buat kalian semua. Jadi kan yang sangkaku ini kan 6.360 itu udah masuk, langsung cair ke ATM gue sendiri kayak gitu kan, tanpa harus pencairan manual kayak gitu. Nah terus yang di atasnya ini nih 22.950. Nah ini kata Kume IC, kata Kume itu tuh, ini sisa yang di atas ini kita bisa dicairin manual kayak gitu, nggak cair otomatis semua. Nah dari jadi apa tuh 23.000 ini, 23.000 dari 22.950 sama 6.360 itu dari hasil ini kayak gitu, 29.760 yen kayak gitu. Nah jadi ini kertas tahun pertama nih, gue cairnya yang masuk ke ATM gue sendiri tuh 6.360 yen. Nah terus yang keduanya ini juga itu kurang lebih sama, karena kan gue cuma pengiriman ke Indonesia juga cuma 1 orang ya gitu, ke istri gue sendiri. Dan yang tahun kedua ini tuh ini nih, ini juga langsung cair yang disangkaku ini, yang ketiga ini, tahun ketiga itu langsung otomatis. Tahun kedua ya, tuh Nineng Hang 2 tahun pertama itu. Jadi yang cair yang tahun kedua ini tuh mana ini, fokus nggak? Nah 6.140. Nah yang di atasnya ini
23.500. Nah, yang tahun kedua ini juga kan sama, gua nggak cair semua gitu uang pengambilan pajaknya, jadi harus diurus sendiri kayak gitu. Nah, jadi totalnya kurang lebih itu kan 22.000 sama 23.000, berarti kan 45 sekitar 46.000 lah, sekitar kurang lebih 46.000 lebih untuk pencairan gue sendiri gitu uang gingseng. Bisa tahu enggaknya untuk pencairan ini kita buktiin langsung ke kantornya, oke? Yang teruntuk tinggal di Osaka atau khususnya di Kishiwada sendiri, tonton sampai habis. Jadi biar nggak ketinggalan kalau emang bisa untuk pencairan gingseng ini, oke? Tetap tonton terus sampai habis. Yuk kita lanjut langsung ke kantornya, oke? Kita jalan. Oke, kita berangkat dulu. Ini tempat tinggal gue sendiri sih, itu sama di Jepang. Oke. Sepeda gue udah nemenin selama 2,5 tahun. Oke, kita berangkat. Oke guys, jadi yang lurus itu kan ke Kishiwada nih, yang teruntuk tinggal di Kishiwada. Jadi kan yang lurus ini ke Kishiwada, kita itu ambil ke kanan. Jadi dari Kishiwada lurus tadi itu kita ambil kanan, lurus terus ya, lurus terus aja. Lurus belok kiri ini. Nah, habis dari sini tuh tinggal kalian lurus aja deh, ikutin jalan ini, oke? One eternity later. Oke guys, jadi yang dari jalan tadi itu kan lurus terus nih, sampai kalian ketemu tuh Karayama nih ya, Karayama, dan seterusnya lagi tuh kan Toyota tuh. Kalau ingat-ingat ya, buat kalian yang mau buat kantor pajak pencairannya itu. Nah terus tuh di Toyota ini seberangnya tuh, lihat nggak nih kantor tersebut untuk pencarian uang gingseng, oke? Jadi kita dari situ nyebrang ke sana, oke? Yuk, tuh kalian lihat ya, ini gue kantornya. Dan ini sekarang lagi pakai sepeda. Tadi gue juga kan sebenarnya udah masuk dan nunjukin persyaratannya. Cuma kan di sini kan karena corona nggak boleh banyak orang. Nah, gue dapat nomor urutan 83. 83 ini kalau belum waktunya nih kan 14.30 sampai 14.45. Jadi gue 14.30 itu udah setengah 3-an.
ini harus balik ke sini lagi kayak gitu kan, karena berurutan. Jadi karena sekarang gue baru 13.37 tuh kan, otomatis kurang lebih 1 jam gue balik lagi ke sini. Karena kan siang juga tadi gue datang ke sininya. Dan ya emang tadi udah dicek juga untuk persyaratannya bisa kayak gitu. Alhamdulillah kan bisa nih untuk pencairan uang sisa pengambilan pajak kayak gitu. Tapi dengan catatan ya gue balik lagi 14.30 atau ya mampir nunggu di mana gitulah untuk sampai jam 2:30 ini kayak gitu. 2,000 years later. Oke guys, jadi udah 14.30 nih ya. Gue udah balik lagi ke gedung yang ini tuh. 14.30 urutan 83. Oke, jadi sekarang kita mau masuk dulu. Yuk, ikutin gue yuk. もうすでに今マストロさんは扶養に計算に入ってるから、これで何も変更ない、変わらないマストロさんが入ってなかったら変わるんですけど、もうすでに入ってるから変わらない。はい。 Nah, dari video yang tadi itu penyampaian petugas pajak tersebut, jadi pada intinya kalau misalkan kalian ya, contoh kasus sederhananya dalam 1 tahun nih, dalam 1 tahun kalian contohnya itu ngirim 3 orang nih ya, ngirim 3 orang tapi yang ditulis atau yang tertera masuk data Ginseng tahun ini yang putih ya, yang putih, yang di sini nih, yang di sini itu cuma ke data 2 orang, berarti kan kurang 1. Nah itu sisa Ginseng kalian itu yang ada di sini nih, yang ada di sini itu bisa dicairkan. Yang dicek itu kertas putih ini, yang khusus bagian dari Osaka ya. Yang saya dapat itu kertas putih ini sama hijau ini. Tapi yang dicek sama petugas pajaknya itu yang kertas putih ini. Nah, kertas putih ini juga itu berdasarkan dari kakak, kartu keluarga gitu yang sudah ditranslate sama jumlah rekapan 1 tahun tersebut kayak gitu. Jadi itu 3 itu dicek. Jadi kalau misalnya ada kesalahan data, jadi sisa pajak kalian itu bisa dicairkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngirimnya dalam 1 tahun 2 orang dan tertera di sini juga 2 orang nih, kelihatan kan? 2 orang gitu. Itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa cair. Sama aja kayak contohnya gue ini. Gue dalam 1 tahun cuma ngirim 1 orang dalam pengiriman ke Indonesia gitu, dan tertera sini juga 1 orang. Dan itu nggak bisa cair kayak gitu ya, buat negara aja kayak gitu. Selebihnya juga ini juga udah gua konfirmasi tersendiri, bukan penyimpulan. Yang jelas juga dari petugas pajaknya sendiri itu dia ngasih tahu bahwa kalau misalkan emang ada yang miss data untuk ginseng kalian itu bisa dicairkan, berubah gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada miss data, ini ketulis semua, jadi itu nggak bisa dicairkan kayak gitu untuk ginseng sisa pengambilan pajak tersebut kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun itu kan nggak semua cair, ada sisa pajak yang nggak cair. Nah, sisa pajak yang nggak cair itu kalau misalkan tadi yang gue jelasin tersebut nggak tertera nama kalian di sini, itu bisa kayak gitu dicairkan. Tapi kalau misalkan semuanya tertera itu nggak bisa dicairkan. Dan ini juga udah gue konfirmasi ke bagian jasa pencairan, ada gitu kan. Gue nanya kayak gitu, gue takutnya kurang percaya atau gimana. Jadi gue sendiri tuh nanya ke jasa pencairan ginseng kayak gitu. Nah bahwasanya kalau misalkan tadi gue jelasin juga sama, kalau nggak kita ngirim 2 orang tapi itu nggak ke data atau kurang 1 data nama di sini,
itu baru bisa dicairkan. Tapi kalau misalnya sama semua itu jatahnya jelas konkret kayak gitu, itu sama sekali nggak bisa dicairkan gitu. Jadi cukup sekian untuk penjelasan ginseng atau pengembangan pajak tiap tahun yang ada di Jepang. Jadi kalau misalnya kalian nggak kurang jelas atau pengen nanya, tinggal komen di bawah di YouTube dan atau DM di Instagram gue sendiri, oke? Dan YouTube gue juga kan baru nih, dukung gue sampai 1000 subscriber, oke? Jangan lupa, jangan cuma nonton dan tolong mencet subscribe-nya, oke? Sampai ketemu video lagi selanjutnya. Bye bye.